Masih bersama Celestia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kericuhan warnai unjuk rasa warga tolak relokasi di kantor Wali Kota Mataram. Edarkan narkoba, kakak beradik di Mataram ditangkap polisi. Ratusan jemaah calon haji kloter terakhir asal Kabupaten Lombok Barat diberangkatkan ke Tanah Suci. Ratusan jemaah calon haji kloter 11 embarkasi Lombok dilepaskan pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada Rabu pagi. Untuk menghindari penumpukan, petugas membatasi jumlah pengantar haji agar tidak membaur dengan calon haji yang akan naik bus. Sebanyak 172 jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter campuran ini berasal dari Kabupaten Lombok Timur dan Dompu. Selain memperhatikan barang bawaan, para calon haji juga diminta mengantisipasi teriknya cuaca di Tanah Suci yang bisa mencapai 42 derajat Celcius. Yang sudah berangkat sebanyak 641 orang, yang seharusnya dari jumlah 645 orang, karena masih tersisa 4 orang jamaah haji tambahan yang 4 orang. Nah, insya Allah yang jamaah haji tambahan ini akan diberangkatkan pada kloter 12. Pada tahun ini sebanyak 645 jemaah calon haji asal Kabupaten Lombok Barat diberangkatkan. Jemaah calon haji terbagi dalam 4 kelompok terbang berangkat sejak tanggal 3 hingga 17 Mei mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan ribu ton beras disiapkan Badan Urusan Logistik Bulog Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengantisipasi kelangkaan pangan di akhir tahun. Bulog mencatat stok persediaan beras saat ini masih aman dengan jumlah 105.000 ton. Dari jumlah tersebut, Bulog memperkirakan sebanyak 96.000 ton akan terpakai selama 2 bulan mendatang dengan estimasi jumlah penduduk sebanyak 5,3 juta jiwa. Untuk memastikan stok kembali tersedia, Bulog juga mengoptimalkan serapan gabah mencapai 180.000 ton hingga akhir tahun nanti. Dengan April ini kan kurang lebih di kisaran 900.000 ton GKP. Nah, kami ini memang apabila menghitung GKP-nya sendiri itu di kisaran kurang lebih sekitar 60.000 itu kita dikonversi ke setara beras aja. Jadi memang penugasannya setara beras itu kan 180.000 ton. Nah, memang kalau di GKP-nya kurang lebih 360.000. Jadi dari 900 ke 360.000 itu kurang lebih 30%. Jadi 30% dari 30% dari produksi gabah kita di NTB. Betul. Sementara petani berharap pemerintah optimal menyerap gabah dan meminta bantuan alat untuk meningkatkan hasil produksi. Kalau kami misalnya seperti petani, cuma kendalanya di sini kan kendalanya tatkala petani panen raya itu kadang-kadang dipermainkan oleh tengkulak. Lewat Gapok Tani, program pemerintah untuk mendukung swasembada pangan ini, kendalanya adalah seperti alat panen dan pengeringan. Kalau itu yang bisa diprogramkan oleh pemerintah, berarti kita bisa menjadi swasembada pangan berkelanjutan. Serapan gabah petani diharapkan mampu mendukung ketersediaan bahan pangan oleh pemerintah daerah hingga akhir tahun mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Berwisata ke kawasan pantai atau pegunungan yang ramai mungkin sudah biasa. Kali ini kami mengajak Anda mendatangi sebuah pulau indah di bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, bernama Pulau Gili Gede.
Berada di gugusan 4 pulau terluar, pulau seluas 308 hektar ini hanya bisa dijangkau dengan menggunakan perahu sekitar 15 menit dari pelabuhan Tawun Sekotong dengan biaya Rp15.000 per orang. Tiba di kawasan ini, Anda akan disuguhkan dengan hamparan pasir putih yang membalut pantai sepanjang puluhan kilometer sejauh mata memandang. Di sini, Anda akan merasa jauh dari kebisingan kota dan penggapnya polusi kendaraan yang menyesakkan dada, sehingga cocok sebagai tempat beristirahat dari rutinitas. Tak hanya menawarkan sensasi pantai yang tenang dan nyaman, pulau ini juga menyimpan panorama bawah laut yang tidak kalah dengan destinasi di wilayah Indonesia Timur seperti Bunaken. Bagi para penyuka panorama bawah laut, Anda juga pastinya akan terhibur dengan ragam biota laut yang lestari di pulau ini yang ramah menyapa Anda. Bagi Anda yang suka fotografi dan mengabadikan momen berwisata, kawasan Pelabuhan Marina Del Rey, tempat sandarnya kapal pesiar wisatawan di kawasan ini, juga sangat memukau dan disebut mirip dengan pelabuhan wisata di negeri Kanguru. Meski tidak ada penginapan berstandar mewah, namun Pulau Gili Gede tetap menjadi destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi berwisata di surga kecil yang tersembunyi. We've sailed from Western Australia up here, and we like the protected water here, that the yacht is safe in this environment, and that the people are really nice here. And we can swim in the pool and have a drink next to the pool and come up and have a lovely meal here, and everyone looks after us very nicely. Datang ke sini, first impression saya Marina bagus banget. Harapan saya semoga pariwisata kita, Sekotong terutama, lebih maju lagi, lebih banyak dikenal lagi sama masyarakat lokal, bukan masyarakat lokal ya, masyarakat luar maupun lokal sering datang ke sini. Khususnya tingkat kunjungan di Gili Gede itu luar biasa. Hampir semua hotel-hotel itu penuh. Yang ada 2 kamar, satu rumah dijadikan rumah tempat tinggal dan satu rumah dijadikan homestay. Nah, ini salah satu indikasi yang sangat menggembirakan bagi daerah ini, khususnya bagi warga Gili Gede yang tahun ini bisa menikmati dampak-dampak positif dari industri pariwisata. Jika Anda bosan dengan destinasi ramai dan butuh suasana berbeda, maka surga tersembunyi di kawasan Sekotong ini layak Anda jadikan alternatif berlibur dengan keluarga. Hairul Amri dan Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Listia Widya dan segenap kru SSD yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.